Sana atau ini? Sana ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini ya, kita akan ngobrol dengan seseorang yang luar biasa. Biasa di luar. Bisa di luar ya? Biasa di luar. Masya Allah. Assalamualaikum Kang Ferdi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Upin. Kang Ferdi ini adalah salah satu developer ya, developer yang menjadi inspirasiannya nih dalam berkiprah di dunia properti syariah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kang Ferdi, ini kan di episode sebelumnya udah kita review ya rumahnya ya. Iya. Gimana nih, ada testimoni rumahnya kayak gimana? Testimoni rumah, alhamdulillah kalau misalkan dari lingkungan masih bisa dibilang asri ya, karena masih dikelilingi sawah. Gitu. Nah, jadi masih bisa melihat pemandangan pegunungan kanan kiri belakang depan gitu. Itu kita masih bisa melihat pemandangan di sana. Udaranya juga nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, enak lah untuk ditinggal. Betah ya. Betah, apalagi anak-anak banyak temennya di sini. Oh iya. Ya. Itu salah satu kalau misalnya kita tinggal di lingkungan perumahan syariah ya, yang terkonsep mungkin ya. Betul. Nah, Kang Ferdi kan selain sekarang ini membuktikan Kang Ferdi tinggal di perumahan syariah ya. Nah, sedangkan Kang Ferdi sendiri kan sekarang memasarkan nih atau ngedevelop ya. Nah, sebelum ngedevelop dulunya marketing atau apa sih Kang dulunya? Sebelum sejarahnya berarti. Sejarah. Sejarah ya. Ada sejarahnya ini. Jadi alhamdulillah mulai berkecimpung di dunia properti itu sebetulnya masih baru. Belum terlalu lama. Akhir 2017 kalau nggak salah. Akhir 2017. Berawal sebelumnya karyawan di sebuah perusahaan BUMN. Ternyata lebih tertarik ke dunia properti, akhirnya ada momentum yang bagus waktu itu karena memang properti syariah waktu itu sedang booming-boomingnya. Dari tahun 2016 sampai tahun sekarang nih, alhamdulillah gitu ya. Terus bergeliat. Nah, ketertarikan awalnya itu ketika muncul Kampung Kurma. Yang di Bogor ya? Yang di Bogor. Betul, yang di Jonggol. Waktu itu saking tertariknya dengan konsepnya Kampung Kurma, akhirnya resign dari perusahaan tersebut. Dan dari situ mulai berkecimpung di dunia properti. Berawal dari marketing dulu. Ya, karena yang namanya kita untuk merintis sebuah minat itu dari bawah dulu. Ujung tombak ya marketing. Betul, ujung tombak dan juga ujung tombok lah. Ada komplain marketingnya. Betul. Nah, memang itu dinamikanya seperti itu. Ada suka dukanya. Alhamdulillah di Kampung Kurma dari awalnya yang hanya sebagai marketing di sebuah agensi pemasaran, dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan langsung jadi karyawannya sendiri di Kampung Kurmanya untuk proyek yang Kampung Kurma di Kabupaten Lebak, tepatnya di Desa Cipanas. Seperti itu. Alhamdulillah di sana selama kurang lebih 6 bulan ya, mungkin karena jiwa orang Sunda itu nggak bisa jauh dari keluarga. Akhirnya nggak betah, balik lagi ke Bandung. Balik lagi ke Bandung. Nah, di Bandung masuk ke dalam sebuah komunitas properti yang waktu itu masih memang mengusung properti syariah. Akhirnya mulai berkecimpung di daerah Bandung Raya. Seperti itu. Dan beriring sejalannya waktu, properti syariah di Bandung Raya pun mulai banyak bermunculan. Alhamdulillahnya. Dulu tuh pas ke Bandung tuh ke inisial Y itu bukan? Iya, betul. Pro ya. Itu booming banget dulu tuh ya. Betul. Sempat awalnya kan konven tuh. Betul. Terus tiba-tiba berkiblat ke syariah tuh ramai banget ya. Betul. Oh, dulu Kang Ferdi terlibat di situ juga. Kalau masuk secara manajemennya sih enggak, gitu. Secara manajemennya enggak, hanya memang pernah bahu-membahu ingin membuat sebuah proyek bersama Yan Pro Syariah. Cuman akhirnya mungkin bukan qadarulahnya bukan rezekinya mungkin di sana, memang belum waktunya di sana.
Akhirnya rencana proyek tersebut tidak berjalan. Ya akhirnya berjalan dengan sendiri-sendiri lagi gitu. Dari situ di komunitas tersebut yang pro syariah itu saya bertemu dengan beberapa teman di sana gitu. Dan tidak berapa lama di awal tahun 2018, nah kurang bulan Februari 2018, bersama teman-teman di yang pro syariah tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk membuat satu PT lah istilahnya. Satu PT kami membuat mendevelop cluster juga akhirnya dari situ. Oh, yang independent property itu independent property syariah brand saya itu. Oh, brand. Brand dulu saya punya brand sendiri. Betul, untuk pemasaran saya memakai brand sendiri. Itu independent property syariah. Kalau disingkatnya IPS. Gitu. Padahal saya anak IPA gitu. Tapi entah karena memang singkatannya jadi IPS ya mungkin jadi brandnya IPS seperti itu. Dan teman-teman ternyata bagus nih IPS, udah aja pakai brand IPS, boleh mangga. Hanya saran Ferdi dibedakan karena ini IPS sudah image-nya itu untuk lebih jauh ke marketingnya. Marketing. Nah, kita pakai nama lain tapi tetap singkatannya mungkin IPS juga karena brand IPS sudah sedikit banyak udah dikenal lah sama teman-teman juga seperti itu. Akhirnya kami bikin sebuah PT dengan singkatan IPS juga, namanya Indonesia Property Synergy. Seperti itu. Jadi sama-sama disingkatnya IPS, hanya beda divisinya. Yang satu divisi developer, yang satu divisi marketing. Jadi itu udah saling melengkapi ya. Betul. Nah, proyek yang awal tuh kan, itu kan di Karyawangi ya. Betul. Nah itu kan ada, kalau saya nggak salah tuh ada 4 tahap tuh. Betul. Nah itu gimana sih awal-awalnya bisa dari satu tahap ke tahap selanjutnya? Alhamdulillah di Karyawangi ini awalnya kami memang kesulitan juga untuk melakukan pemasaran. Selain pertama lokasinya, mungkin orang-orang yang baru pertama kali menginjakan kaki di sana itu akan terlihat jauh banget itu dari kota, karena posisinya berada di pegunungan, Desa Karyawangi, kecamatannya Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Sempat kami pun beberapa bulan awal itu sampai 5 bulanan lebih itu kami nggak ada melakukan penjualan karena kami mengusung sebuah konsep. Pertama konsepnya itu adalah hunian khusus untuk muslim. Jadi kami tidak menerima yang non muslim. Jadi dibatasi gitu ya. Kami batasi. Bukan berarti kami tidak Bhinneka Tunggal Ika. Cuman memang ini hanya konsep kami saja. Kami ingin menciptakan sebuah lingkungan yang islami seperti itu. Selain itu kami juga menganut konsep itu tanpa bank. Tanpa bank. Jadi pendanaan pure mandiri gitu. Betul. Kami tidak memakai jasa atau investor pihak ketiga. Kami mengandalkan cash flow dari penjualan seperti itu. Berarti kalau dari penjualan ada modal dasarnya dulu berarti? Betul, tetap semua usaha kita harus ada modalnya dulu. Modalnya beli tanah dulu atau gimana? Betul, otomatis yang pertama kita harus tanah dulu ya. Tanah kita harus kuasai dulu. Karena setelah itu kita lakukan perizinan, proses perizinan. Perizinan sudah kami lakukan. Setelah semuanya kami dapatkan, baru kami berani untuk melakukan pemasaran. Nah, jadi kalau misalkan emang belum izin-izin belum kami dapatkan, kami juga nggak akan berani untuk melakukan pemasaran. Ya, secara syar'i gitu ya. Betul. Dikuasai, barangnya udah milik pribadi, udah dikuasai lah, udah kita miliki. Urus dulu izinnya, ya karena kita di negara hukum ya. Betul. Nah, itu baru kita pasarkan. Betul, seperti itu. Jadi memang kami pengalaman kami di PT Indonesia Property Synergy ini, kami semuanya sebagai marketing, berawal dari marketing. Beberapa kali kami melakukan closing di perumahan-perumahan syariah sebelumnya, milik developer sebelumnya, kami jadikan rujukan. Kami jadikan rujukan mana yang bagus, mana yang enggak, kami pilah-pilah. Dan tujuan kami membuat PT Indonesia Property Synergy ini untuk memperbaiki hal-hal tersebut, agar konsumen aman, marketing juga tenang, developer juga untuk melakukan pembangunan juga
nggak perlu takut lagi seperti itu. Nah Kang, kalau misalnya berbicara Karyawangi ya, itu progresnya sekarang udah sampai mana Kang? Udah beres kah atau gimana? Alhamdulillah Karyawangi sekarang udah 4 tahap. 4 tahap. Udah 4 tahap. Tahap 1 itu ada 10 unit, tahap 2 6 unit, tahap 3 ada 7 unit, dan tahap 4 ada 6 unit. Total 29 unit. Masya Allah. Alhamdulillah. Saat ini memang untuk pembangunan tahap 1, tahap 2 alhamdulillah sudah selesai. Tahap 3 ada 1 unit lagi ini dalam proses pembangunan. Kemarin sudah selesai pengecoran lantai untuk ke lantai 2-nya. Sementara yang 1 unit lagi di tahap 3 itu konsumennya beli couplingnya saja. Jadi belum dibangun. Belum dibangun gitu. Dibangun pun boleh oleh sendiri, boleh oleh kami juga seperti itu. Sementara tahap 4 dari 6 unit alhamdulillah tinggal 1 unit lagi. 1 unit lagi itu dalam proses asistensi gambar. Karena kami di sana kan free design. Jadi semua rumah nggak ada yang sama. Beda-beda gitu. Beda-beda semuanya. Alhamdulillah disesuaikan dengan keinginan konsumen, punya desain sendiri, mangga diajukan seperti itu. Kalau misalkan ada penambahan luas bangunan, biasa ada penambahan. Hanya kalau misalkan tidak menambah luas bangunan, seperti apapun bentuknya, insya Allah kami bangunkan seperti itu. Dan ini tinggal 1 unit lagi, itu pun sedang asistensi gambar. Ini udah hampir 1 bulan belum beres aja asistensi gambarnya. Udah 3 kali ganti desain itu, karena selalu lihat-lihat di YouTube, di Google, ganti lagi ya. Udah kami jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita pernah review juga nih dulu ya nih, bisa dilihat nih di sini nih tombolnya di sini nu kanan kiri kanan, di sinilah pokoknya. Itu kita pernah nge-review juga dulu di tahap 1 mungkin ya, tahap 1 sama tahap 2 ya dulu ya Kang Ferdi ya. Kita pernah review ya, alhamdulillah udah terbangun, tapi yang tahap 3 4 nih belum ya. Betul. Nunggu diundang. Nunggu diundang ya. Insya Allah. Alhamdulillah tahap 1 dan tahap 2 kita udah serah terima. Udah serah terima hand on cluster ke warga. Ke warga udah. Alhamdulillah. Untuk yang tahap 3 ini kami menunggu yang pembangunan 1 unit ini. Mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan lagi maksimal udah bisa serah terima unit dan juga bisa serah terima cluster. Begitupun yang tahap 4, 1 unit ini udah beres terbangun, kita akan langsungkan hand on juga untuk serah terima ke warga. Nah setelah beres di sana nih Kang, next apa nih? Untuk nextnya alhamdulillah baru berapa minggu inilah ya, kita 1 atau 2 minggu ini kami diberikan amanah kembali membuka proyek baru yang asalnya di gunung, sekarang ada di bawah posisinya. Gitu. Main ke kota gitu. Daerah mana Kan? Diskotik lah di sisi kota Saeutik gitu. Mewah nggak mewah? Mepet sawah. Yang asalnya kita main di Kabupaten Bandung Barat, sekarang kita beralih ke Bandung Timur. Tepatnya di Cibiru. Nah, konsepnya sendiri Kang, apakah sama kayak Karyawangi bertahap yang unit 10, 6 gitu atau langsung gimana? Untuk di Cibiru ini alhamdulillah kami terus berkembang. Mulai dari jumlah unit yang langsung 1 tahap ini belasan unit. Ditambah juga perbaikan perizinan seperti itu. Sebelumnya memang izinnya gimana Kak? Untuk sebelumnya kami yang di Karyawangi itu sampai kecamatan. Izinnya karena kami couplingan sih sebetulnya. Tapi fokusnya ke couplingan. Jadi izinnya personal ya? Personal, betul. Hanya memang karena konsumen banyak yang minta dibangunkan, ya kami bangunkan. Makanya bangunkannya gimana? Dibangun gitu. Seperti itu gitu. Ya. Nah, sementara untuk yang di Cibiru ini karena kami perizinan sampai ke kabupaten, sampai tingkat ke kabupaten, sehingga tidak bisa lagi free design, tidak bisa lagi custom. Jadi untuk fasadnya itu tidak boleh beda-beda. Emang ada ketentuannya gitu kan? Ada ketentuannya seperti itu. Gitu. Kalau nggak salah, kalau yang menyerahkan set plan itu ke kabupaten, kalau nggak sampai kecamatan gitu, itu benar nggak sih? Iya, gitu betul, ya? Betul. Nah ini kita kan karena sampai ke kabupaten kita harus ada izin site plan dan lain sebagainya, dinas lingkungan hidup dan lain sebagainya, sehingga tidak harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu. Izinnya susah nggak sih kan sekarang?
Kalau untuk izin sih sebetulnya alhamdulillah kalau misalkan kita mau melaksanakan itu sebetulnya nggak terlalu pusing gitu, nggak terlalu sulit gitu, nggak terlalu sulit asalkan juga asalkan kita tahu jalurnya gitu. Iya. Karena memang banyak juga yang mengatakan bahwa perizinannya mahal, sulit dan lain sebagainya. Karena mereka ternyata salah orang, salah jalur gitu. Kalau misalkan kita langsung ke jalurnya yang benar, ke orang-orangnya yang sesuai dengan job desk-nya, insya Allah kita mudah lah istilahnya. Nggak usah riswah ya, nggak usah ya? Nggak usah, itu biaya-biaya perizinan juga ada resmi gitu. Resmi tertulis? Ada tertulis, seperti itu. Habis berapa kan kira-kira nih? Gambaran aja. Gambaran ya, nanti digambar dulu. Gambaran habis berapa kan kemarin? Udah rilis kan izinnya yang Cibiru? Sampai kecamatan udah beres. Nah, ini sekarang kita sedang proses ke kabupaten. Makanya berapanya kami belum bisa menyimpulkan totalnya berapa, karena memang masih proses. Kalau kemarin kecamatan habis berapa kan sampai kecamatan? Sampai kecamatan, aduh ini kayaknya rahasia ya. Di atas 50, di bawah 50 kan? Enggak juga sih, di bawah. Di bawah 50. Yang besarnya itu kompensasi untuk warganya. Kompensasi. Jadi selain perizinan kecamatan ada kompensasi juga. Betul, karena kita kan dari proyek kami yang pertama sampai yang sekarang yang Cibiru, selalu kami melakukan proses perizinan itu dari bawah, benar-benar dari bawah. Pertama kita harus dari warga dulu gitu kan. Kalau misalkan nggak ada izin dari warga, RT, RW, kita juga nggak akan bisa mendapatkan izin selanjutnya sampai ke tingkat desa, kecamatan maupun ke kabupaten gitu. Nah, kami selalu bergerilya di bawah dulu. Ketika warga sudah menyetujui dengan konsep yang kami usung khusus untuk muslim tanpa bank, dan ada istilahnya fasilitas-fasilitas pendukungnya nanti di klaster tersebut, alhamdulillah responnya pada baik. Seperti itu akhirnya izin dari warga pun kami dapatkan, RT RW pun karena warga sudah mengizinkan, alhamdulillah juga mengizinkan. Lanjut ke desa pun karena desa juga berdasarkan warga, kalau warga nggak mengizinkan, desa juga nggak akan mengizinkan. Tapi karena warga sudah mengizinkan, ya desa juga nggak ada masalah mengizinkan juga. Seperti itu. Begitupun juga dengan pihak kecamatan. Dari sudah mulai ke kecamatan itu sudah mulai ada yang melakukan survei dari pihak bagiannya lah istilahnya, seperti itu. Jadi mengecek apakah layak untuk dibangun perumahan atau enggak. Begitupun dicek zonasinya, apakah zonasinya ini untuk perumahan. Kalau perumahan itu berarti zonanya zona kuning atau zona hijau untuk sawah atau perkebunan. Dan ternyata memang semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Zonasinya juga zona hijau, kuning. Alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Izin pun keluar. Nah, sekarang kita sedang pengajuan di kabupaten. Kira-kira berapa lama kan kabupaten biasanya? Kalau kabupaten dari yang kami dengar itu kurang dari 1 bulan lah, di bawah 1 bulan lah. Jadi bulan-bulan ini udah keluar lah ya? Insya Allah Januari lah, insya Allah. Nah, kan Kang Ferdi sama teman-teman IPS kan sangat mengusung konsep-konsep syar'i itu tanpa bank segala macam. Itu berat nggak sih Kang? Karena kan ada beberapa juga developer tuh berhenti di tengah jalan dan balik kanan untuk mengambil bank dan segala macam gitu. Nah, ini gimana sih kan tips atau apa gitu? Tipsnya tipsnya intinya sih kita istiqomah. Intinya kita istiqomah. Ketika kita sudah mengusung tanpa bank, kita mengusung konsep khusus hunian untuk muslim, dan kita juga skema bayar pun cash dan juga cash bertahap. Semua juga ada tantangannya, semua ada tantangannya. Tidak seperti yang memang bisa menggunakan perbankan ataupun yang menggunakan skema pembayaran cicilan panjang seperti itu. Dan di sini kita benar-benar selektif, gitu. Kita benar-benar selektif, dan memang karena memang ini hal khusus gitu ya, target marketnya juga khusus gitu, sehingga tantangannya pun pasti besar banget, gitu. Karena untuk meyakinkan orang yang memiliki uang banyak misalkan ya untuk bisa beli cash-cashan atau cash bertahap itu tidak mudah gitu kan. Kalau misalkan
apa tuh, pastinya mereka pun melihat siapa sih developernya, amanah atau enggak dan sebagainya. Alhamdulillah kan kami sudah punya portofolio sebelumnya yang di Karyawangi. Ya insya Allah mudah-mudahan itu bisa jadi meringankan kami lah dalam hal melakukan penjualan seperti itu. Alhamdulillah ya. Berarti kalau kita awalnya emang rada berat ya awalnya karena belum terbiasa, kalau udah terbiasa lebih ringan ya Kang ya. Betul. Insya Allah. Nah itu kan semua juga pasti akan diuji ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita memang sudah mengusung konsep seperti itu, kita bisa istiqomah atau enggak. Ketika kita memang bisa istiqomah dan kita sabar ketika tidak ada penjualan, insya Allah akan ada waktunya gitu. Insya Allah ada waktunya karena seperti ya yang kita tahu, kita hanya bisa berusaha, yang menentukan yang di atas seperti itu. Siap atuh Kang Fedi, nuhun pisan ya. Siap, ini sama-sama. sharingnya mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang baru memulai untuk ngedevelop yang apa ya, udah mengibarkan bendera tanpa bank ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin. Proyeknya lancar semuanya ya, bisa proyek yang di Cibirunya cepat-cepat sold out ya, belinya ke Safro gitu ya. Ujung-ujungnya penting. Lewat Safro. Bukan ke Safro. Oh iya betul. Belinya ke kami. Iya, belinya ke kami lewat Safro ya. Oke. Betul. Terima kasih Kang Fedi ya. Siap, sama-sama. Hatur nuhun Kang Ukun. Siap itu teman-teman, kita ngobrol-ngobrol. Jadi, oh ternyata kayak gitu ya perjalanannya ya. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Fedi. Nuhun pisan. Sami-sami.